Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Wulandari dari kelas PAI 3A dengan NIM 231120. Di sini saya bikin video pembelajaran interaktif dengan tema rukun iman. Nah, di slide pertama ini sudah ada temanya. Nah, lalu kita klik play. Nah, di slide ini terdapat fungsi tombol navigasi dan ada 6 tombol navigasinya. Ada play, exit, tombol ke halaman utama, tombol untuk musik, tombol lanjut ke halaman selanjutnya, dan tombol kembali ke halaman selanjutnya. Lalu kita klik lanjut. Nah, di slide selanjutnya itu petunjuk penggunaan dan ada 4 petunjuk penggunaannya. Yang pertama, ikuti setiap petunjuk yang diberikan dengan baik. Yang kedua, bacalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, pelajari setiap materi secara runtut. Yang keempat, kerjakan kuis yang ada. Kita klik lanjut. Nah, di slide home ini ada 3, informasi, pendahuluan, dan materi. Kita klik informasi. Nah, di informasi ini juga terdapat 3, ada profil, topik dan sasaran, dan tujuan. Kita klik profil terlebih dahulu. Nah, di profil ini terdapat data-data saya dari IG dan YouTube dan di mana saya kuliah. Kita klik ini. Nah, kita klik yang tadi, kita kembali ke halaman informasi. Kita klik topik dan sasaran. Topik dan sasaran ini membahas topiknya ada 6 rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu sasaran maksudnya ada membangun kepercayaan, mengembangkan karakter, memberikan panduan hidup, meningkatkan kualitas spiritual, dan mempersiapkan untuk kehidupan beragama. Baik, kita klik ini. Nah, kita kembali ke halaman sebelumnya lagi. Lalu kita klik tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan rukun iman. Peserta didik dapat menunjukkan sikap meyakini rukun iman sebagai bagian dari keimanan mereka. Dan peserta didik dipersiapkan untuk menjalani kehidupan beragama yang lebih baik. Oke, kita klik home. Klik home. Nah, kita kembali ke home atau kembali ke halaman yang pertama tadi sebelum kita mengklik informasi. Lalu kita klik pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat kata-kata atau teks yang seperti yang tertera. Lalu kita klik home. Maksudnya klik selanjutnya tadi. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu dengan doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita klik ke home. Nah, setelah kita klik pendahuluan tadi, kita klik materi. Nah, di materi ini ada baca materi dan tonton video. Kita klik baca materi. Nah, di slide ini rukun iman, kita klik. Nah, apa itu iman? Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim, kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Klik selanjutnya. Nah, yang pertama itu iman kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam semesta. Seorang muslim harus meyakini keberadaan Allah meskipun tidak dapat melihatnya secara langsung. Ini mencakup pengakuan bahwa Allah yang berhak disembah dan bahwa Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Contohnya saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Kita
Yang kedua ini iman kepada malaikat, yaitu keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu dan mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas dan selalu taat kepada perintah Allah. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama itu Jibril menyampaikan wahyu, yang kedua Mikail mengatur alam semesta dan pemberi rezeki, yang ketiga itu Israfil meniup sangkakala, yang keempat Izrail sebagai malaikat penyabut nyawa, yang kelima Munkar dan Nakir sebagai 5 dan 6. Munkar Nakir itu sebagai memberi pertanyaan di alam kubur, yang ketujuh Raqib mencatat amal baik manusia, yang kedelapan Atid mencatat amal buruk manusia, yang kesembilan Malik menjaga pintu neraka, dan yang ke-10 Ridwan menjaga pintu surga. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, yang ketiga ini iman kepada kitab. Keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, termasuk Al-Quran dan Injil, Taurat, dan Zabur. Selanjutnya, 4 kitab yang diturunkan Allah beserta Rasulnya. Yang pertama, Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Keyakinan bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya pada umat manusia. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, di slide ini nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang kelima itu iman kepada hari kiamat. Keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana setiap amal perbuatan manusia akan dihisap dan dibalas sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Nah, ini tahapan hari setelah kematian atau hari akhir. Yang pertama itu, setelah kita meninggal, kita akan menuju ke alam barzah. Nah, setelah kita di alam barzah, kita akan menuju ke hari kebangkitan atau kita akan dibangkitkan, yang disebut Yaumul Ba'ats. Nah, setelah dibangkitkan, kita akan menuju ke hari perkumpulan, di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat itu hari perhitungan, di mana semua amalan-amalan kita yang kita kumpulkan di dunia akan dihitungkan di padang mahsyar tadi. Nah, selanjutnya hari penimbangan. Nah, hari penimbangan ini hari di mana amal yang telah kita kumpulkan akan ditimbangkan. Mana yang berat, amal perbuatan baik kita atau amal perbuatan buruk kita. Nah, yang keenam itu hari melewati jembatan, di mana kita akan melewati jembatan Sirat yang konon katanya jembatan Sirat itu seperti rambut, tetapi helai rambut itu dibagi lagi menjadi 7. Nah, yang terakhir itu hari pembalasan. Balasan yang akan kita dapatkan selama amal perbuatan kita dikumpulkan dan ditimbangkan tadi, mana yang berat. Misalnya, amal perbuatan baik kita berat, nah kita akan masuk surga. Sebaliknya, jika amal perbuatan buruk kita yang berat, kita akan masuk neraka. Oke, slide yang selanjutnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk, dan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Qada dan qadar adalah takdir atau garis hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada berarti ketetapan atau keputusan,
Sedangkan qadar berarti ukuran atau pertimbangan. Contohnya, kita sudah berusaha melakukan hal yang baik agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Nah, selanjutnya, mengamalkan rukun iman itu ada 2. Kita bisa berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu kita bisa beribadah dengan taat, seperti sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contohnya, membantu teman yang kesusahan dan bersyukur kepada Allah setiap hari. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari slide-slide sebelumnya atau halaman-halaman sebelumnya, rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Baik, kita kembali ke slide materi atau halaman materi. Nah, kita klik tonton video. Nah, di sini saya sudah menaruh video channelnya Nusa tentang rukun iman. Nah, jika kalian ingin nontonnya, kalian tinggal klik seperti gambar YouTube ini, seperti ini. Nah, kita akan menontonnya. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya. Nah, sudah selesai. Terima kasih sudah menontonnya, dan maaf jika penjelasan atau keterangan yang saya berikan ini kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya masih belajar, karena murni kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.